Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bahas apa sih, guys? Nah, kita sekarang nih mau bahas masalah sistem endokrin nih. Kayaknya seru. Yuk kita bahas. Iya dong, so pasti. Sebelum kita bahas, kita kenalan dulu yuk. Pertama, ada aku nih, Abdul Muiz Ardianto, NIM 226131130. Setelah itu, ada temanku Adi Satriawan, terus ada Aceh Sakisa Pramudita Hani, Adlin Hairina, dan Adinda Hailila Suranta. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan yang lebih jauh, kita perlu tahu dong sistem endokrin itu apa sih sebetulnya. Jadi, seperti yang dikatakan Ibu Mutiara pada pertemuan sebelumnya, sistem endokrin itu merupakan sistem yang menggunakan hormon untuk berkomunikasi dan mengatur fungsi tubuh. Jadi, apabila kondisi tubuh seseorang mengalami gangguan atau dalam tanda kutip tidak homeostasis, maka sistem endokrin melalui hormon akan mengembalikan fungsi tubuh dalam keadaan normal kembali. Dalam hal ini, homeostasis tentunya. Apabila nih ya, homeostasis itu terganggu, maka dia akan menimbulkan suatu penyakit. Jadi penting banget nih, kita perlu tahu tentang homeostasis pada hormon. Nah, selanjutnya topiknya nih tambah tambah seru nih kayaknya nih. Pertama, kita akan membahas mengenai sistem saraf dan sistem endokrin. Apa sih bedanya? Nah, untuk sistem saraf pada pertemuan sebelumnya, dia tuh menggunakan sinyal impuls listrik. Sedangkan sistem endokrin, kita sinyalnya tuh menggunakan impuls kimia. Selain itu, jalur yang digunakan apabila sistem saraf, dia menggunakan neuron. Sedangkan sistem endokrin menggunakan darah. Nah, aku kecepatan nggak sih guys? Kayaknya kecepatan deh. Hmm, Enggak. Oh, oke. Nah, selanjutnya perbedaannya yaitu untuk sistem saraf kecepatannya dia cepet banget nih guys. Cuman sepersekian detik. Bahkan nih ya, kereta cepat pun yang ada di Jepang tuh lebih cepat sistem saraf nih. Sedangkan sistem endokrin dia kerjanya tuh lambat banget. Kayak siput lah istilahnya lah. Dia tuh biasanya memakan beberapa hari atau bahkan bertahun-tahun. Selanjutnya, sistem saraf dia tidak permanen dan reversibel. Sedangkan sistem endokrin dia bersifat permanen dan irreversibel. Eh, BTW, ini maksudnya apa sih reversibel dan irreversibel? Ada yang tahu nggak? Jadi, reversible itu contohnya saat kita melihat objek yang jauh, mata kita akan otomatis memicing. Itu yang bekerja itu sistem syaraf. Setelah memicing kan mata kita akan kembali normal lagi tuh. Itu yang dinamakan dengan reversible atau tidak permanen. Sedangkan sistem endokrin itu contohnya pada hormon pertumbuhan. Kita kan tumbuh dari bayi, remaja, dewasa. Tapi kita tidak dapat kembali ke bayi lagi dari dewasa itu kan. Itu yang dinamakan dengan irreversible atau tidak dapat kembali. Seperti itu Ya. Muin. Oh iya, makasih ya Adlin. Ya juga ya, kalau kita tiba-tiba nih ya dari dewasa jadi bayi lagi, lucu gak sih? Serem malah loh. Terus yang selanjutnya nih perbedaannya sistem saraf itu disadari atau tidak disadari. Sedangkan sistem endokrin dia selalu disadari. Ya masa sih kita tumbuh dari bayi ke dewasa tuh nggak disadari? Ya pasti disadari dong kalau ada perubahan. Nah, yang terakhir perbedaan antara sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf itu organ sasarannya lokal, sedangkan sistem endokrin otot dan kelenjar. Kalau organisasi lokal tuh gimana ya maksudnya? Jadi organisasi lokal tuh kayak kita kan lagi gerakin tangan. Nggak mungkin dong tangan kita tuh gerak sendiri gitu. Iya juga ya. Masa sih kita mau ngambil sesuatu, tiba-tiba
otak kaki kita yang gerak. Kan lucu gak sih kalau kayak gitu? Nah, topik bahasan kita yang terakhir nih, kita akan jelasin nih masalah perbedaan kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Untuk kelenjar endokrin, dia tidak punya kantung atau saluran. Selain itu, dia menggunakan hormon sebagai pesan yang disalurkan melalui pembuluh darah. Contohnya hipofisis, tiroid, dan adrenal. Kalian udah paham gak sih sampai sini? Hormon itu apa ya? Jadi, hormon itu adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil, tetapi berpengaruh terhadap aktivitas tubuh. Hmm, Gimana nih, Ces? Udah paham belum? Oke, paham-paham. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir nih, eksokrin itu dia punya kantung seperti enzim, air susu, dan air mata. Dia nih disalurkan melalui saluran khusus, nggak melalui pembuluh darah kayak endokrin. Contohnya kelenjar air mata, kelenjar keringat, dan kelenjar ludah. Wah, udah selesai nih kayaknya bahasan kita. Seru gak sih topik kita kali ini? Sangat seru. Wah, seru banget. Semoga bermanfaat ya videonya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Udah gak sih gitu? Jangan lupa like, komen, dan Dan subscribe. subscribe. Udah. Dadah.